Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, para pendengar saudaraku Siman Sakidah, kembali saya Angga Abu Khadijah menyapa Anda di 95 FM Radio SKN Al-Bayan, menebar keagungan Asmaul Husna yang dipancarluaskan dari Kampung Pasir Hapa, Desa Sirnagali, Kecamatan Celaku, Kabupaten Cianjur, 50 meter belakang Terminal Pasir Hayam. Insya Allah di pagi hari ini kami akan kembali menghadirkan program kajian usul iman bersama Ustadz Faisal Misdan PDI Hafizahullah Ta'ala yang langsung kami siarkan dari studio Radio SKN Al-Bayan yang juga disiarkan di Asmaul Husna TV. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir di studio. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Nah, sehat Kang Angga. Alhamdulillah. Nah, Ustadz, di pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab usul iman. Kita lanjutkan. Kalau nggak salah sekarang sudah pertemuan ke-6 Ustadz ya. 6. Nah, di pertemuan ke-6 ini Ustadz akan memberikan materi pembahasan apa Ustadz? Lanjutan insyaallah tentang tauhid rububiyah. Nah, Masya Allah, para pendengar saudaraku Siman Sakidah dan para pemirsa, bagi Anda yang ingin memperdalam materi ataupun bertanya, silahkan kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 085624619995. Sekali lagi di 085624619995. Dan juga bagi para peserta, para pemirsa Asmaul Husna TV, silahkan bertanya dengan menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Nah, kita langsung saja simak materi pembahasan yang akan disampaikan kepada Ustadz. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fid din, para pendengar Radio SKN Al-Bayan rahimani wa rahimakumullah, juga para pemirsa TV Asmaul Husna. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Nikmat ini terus menerus Allah kucurkan. Alhamdulillah, sungguh sangat wajib bagi kita terus memuji-muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, anak cucu keturunannya, kepada para sahabatnya, dan juga umatnya yang mengikuti hingga akhir zaman. Kita lanjutkan pembacaan kitab Usul Iman fi Dhail Kitabi was Sunnah tahta nukhbati minal ulama. Kita sudah masuk al-mabhasus salis, pembahasan yang ketiga. Qalu al-masyayikh hafizahumullahu ta'ala fi kitabihim Usulul Iman fi Dhail Kitabi was Sunnah. Al-mabhasus salis madahirul inhirafi fi tauhidil rububiyah. Penyimpangan-penyimpangan dalam rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bab ini akan membahas tentang bahwasanya ternyata walaupun secara fitrah, secara akal, secara dalil manusia mengakui adanya pencipta alam semesta ini, adanya pemberi rezeki, tetapi ternyata di antara mereka juga ada yang mengingkarinya. Ya, mereka mengingkari akal mereka, mengingkari fitrah mereka sendiri, memperturutkan hawa nafsu mereka. Maka banyaklah faham-faham ya yang tidak percaya adanya Tuhan ya. Ini diantara bentuk penyimpangannya. Ini yang akan dibahas oleh para ulama dalam pembahasan ini. Qalu, mereka berkata, para ulama itu berkata, birragmi min anna tauhid ar-rububiyyati amrun markuzun fil fitr majbulatun alaihi nufus mutakathiratun ala takririhil adillah illa annahu wujida fin nasi man hasala indahu inhirafu fihi. Meskipun, kata para ulama, tauhid rububiyah ini merupakan perkara yang sudah diyakini oleh fitrah manusia. Secara tabiat jiwa mereka mengakui adanya Rabb, adanya pencipta, adanya yang memberikan mereka makan, yang mengatur alam semesta ini. Secara fitrah mereka akui.
Dan juga dalil-dalil menunjukkan akan adanya itu, dalil-dalil yang banyak tentunya yang telah kita sebutkan, dalil Al-Quran, dalil Sunnah, dalil akal, dalil fitrah. Melainkan ada saja, kata para ulama, manusia yang menyimpang dalam masalah ini. Wa yumkinu talkhis, mungkin kita akan ringkas madhahirul inhirafi fi hadzal bab fima yali. Dalam permasalahan ini pada berikut ini. Jadi ringkasan para ulama disebutkan ada 3 penyimpangan dalam tauhid rububiyah. Al-awwal, yang pertama, juhdu rububiyatillahi aslan wa inkaru wujudihi subhanahu wa ta'ala. Penyimpangan pertama adalah orang-orang yang menolak tentang rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala secara asal, secara pondasinya. Maksudnya apa? Mereka mengingkari wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya mereka nggak percaya adanya Allah, nggak percaya adanya Tuhan. Kama ya'taqidu dzalikal mulahid alladzina yusniduna ijad hadhil mahluqat ila tabi'ah. Sebagaimana yang diyakini oleh al-mulahid, orang-orang yang menyimpang dalam masalah tauhid ini, atau orang-orang ateis ya, yang mereka nggak percaya adanya Tuhan, nggak percaya adanya pencipta alam semesta ini, yang mengatur alam semesta ini. Kemudian mereka menyandarkan bahwasanya kejadian segala sesuatu ini terjadi dengan sendirinya, ya, dengan tabiat atau dengan sendirinya, ya. Dengan evolusi misalkan, ya, ini terjadi dengan sendiri, berevolusi makhluk itu. Kemudian mereka hidup dengan sendirinya dari partikel-partikel yang kecil, misalkan dari bakteri-bakteri yang kecil, lalu berevolusi menjadi besar, lalu menjadi manusia. Jadi alam semesta ini. Itu menurut pendapat akal mereka, yang padahal itu juga tidak masuk akal, ya. Au ila taqallubil laili wan nahar, atau mereka katakan ini terjadi dengan sendirinya, pergantian ini terjadi karena waktu saja. Dan akhirnya mereka pun akan mati, diganti lagi dengan makhluk yang lain. Setelah mati sudah selesai, nggak ada apa-apa. Nggak ada pengadilan di kubur, nggak ada pengadilan di akhirat. Mereka nggak percaya itu. Jangankan negeri akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala saja mereka nggak percaya, ya. Dan ini yang diyakini oleh orang-orang yang mendewa-dewakan hawa nafsu mereka, mendewa-dewakan akal mereka. Menurut mereka ini sudah benar, ya. Bahkan mereka sombong dengan pemahaman ini, ya, pemahaman ateis tersebut. Dan ternyata di Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyebutkan orang-orang yang punya keyakinan seperti ini. Allah katakan mereka adalah penyembah hawa nafsu. Nah, mereka nggak menyembah patung, nggak menyembah berhala, nggak menyembah matahari, nggak menyembah bintang. Tapi mereka, kata Allah, telah menjadikan Tuhannya adalah hawa nafsunya. Kita lihat di dalam surat Al-Jathiyah ayat ke-23, 24. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Kata Allah Subhanahu wa taala, pernah enggak engkau melihat orang-orang yang menjadikan ilahahu hawahu, Tuhannya adalah hawa nafsunya. Jadi dia enggak menyembah ausan, al-asnam. Dia enggak menyembah berhala, enggak menyembah batu-batu, enggak menyembah pohon, enggak menyembah berhala. Tapi kata Allah, dia menjadikan dirinya sendiri Tuhannya, hawa nafsunya. Wa adallahu Allahu ala ilmin. Kemudian Allah pun, karena mereka tidak percaya, mereka pun tersesat, dan Allah sesatkan mereka berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Kemudian Allah kunci mati hati dan pendengaran mereka. Wa ja'ala ala basarihi ghishawa. Kemudian Allah jadikan pandangan mereka, basirah mereka, penglihatan mereka tutupan atas kebenaran ini. Faman yahdihi min ba'dillah. Kemudian Allah tanya, siapa yang bisa ngasih petunjuk lagi setelah Allah sesatkan mereka? Enggak ada.
Afala tadhakkarun. Coba engkau pikirkan, kata Allah, ambil pelajaran tentang orang-orang ini. Nah, sampai sekarang ada orang-orang seperti ini yang tidak percaya adanya Tuhan, ya, orang-orang ateis, ya. Bahkan pemahaman ateis ini berkembang, ya, di negeri Eropa misalkan. Ya, karena mereka lihat agama itu udah nggak masuk akal. Karena agama yang mereka dalami, ya agama yang tidak sesuai dengan fitrah mereka. Agama yang dibuat-buat oleh manusia, bukan agama yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Kalau mereka memahami betul, jujur, ya, mengikuti agama yang Allah syariatkan, tentu mereka akan meyakini bahwa benarlah agama Islam ini. Dan bahkan pemahaman ini sudah menyebar ke Asia, ya. Mungkin sebagian ke negeri kita juga, sebagian pelajar-pelajar yang dia masuk kena syubhat ini, akhirnya dia meyakini tentang ateis ini, ya, dan ini bahaya, ya. Kemudian Allah berfirman, waqalu, nah ini keyakinan mereka. Mereka berkata, ma hiya illa hayatuna dunya, kehidupan itu tidak lain hanya dunia aja. Udah hidup tuh ya sekarang, kata mereka. Enggak ada lagi kehidupan kubur, kehidupan akhirat, enggak ada. Namutu wa nahya, kita mati, kita hidup. Wa ma yuhlikuna illa dahar. Nah, ini ucapan mereka. Enggak ada yang membinasakan kita kecuali waktu saja, udah. Kalau sudah waktunya kita mati, ya sudah mati. Habis itu udah enggak ada lagi kehidupan. Subhanallah. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan tersebut. Wa ma lahum bidzalika min ilm. Padahal kata Allah mereka enggak punya ilmu tentang masalah ini. Ya, mereka ngada-ngada aja. Mereka nggak punya ilmu tentang hari yang akan hari esok. Mereka nggak ada ilmu tentang perkara yang gaib. Mereka nggak punya ilmu tentang kejadian-kejadian masa depan. Nggak tahu mereka. Tapi mereka ucapan seolah-olah mereka tahu betul, ya. Kemudian Allah katakan, inhum illa yazunnun. Tidak lain yang mereka ikuti hanya prasangka saja. Hanya menduga-duga saja. Menurut mereka, oh begini-begini. Ya. Kemudian Allah katakan, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat. Kalau kita bacakan kepada mereka ayat-ayat yang jelas ini, maka hujjatahum illa an qalu tu bi aya illa an qalu tu bi abaina in kuntum shadiqin. Lalu mereka akan bilang, ya, sudah dibacakan ayat-ayat tentang negeri akhirat, tentang adanya Allah, tentang rububiyah Allah. Allah Maha Pencipta, Allah mengatur alam semesta. Apa kata mereka? Kalau memang benar ayat-ayat kalian itu, coba kalian hidupkan orang-orang yang sudah mati dahulu. Jadi mereka pengen bukti hidupkan orang yang mati terdahulu, ya. Kemudian Allah bantah. Kul, katakan Muhammad SAW, Allahu yuhyikum summa yumitukum. Yang bisa menghidupkan hanya Allah, yang bisa mematikan juga hanya Allah. Summa yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fih. Kemudian kata Allah, kemudian kalian nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat yang hari itu enggak ada keraguan padanya. Diingatkan tentang hari kiamat, ya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi sayang, kebanyakan manusia tidak berilmu tentang masalah ini, tentang negeri akhirat ini. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi penyimpangan yang pertama dalam rububiyah adalah orang-orang yang mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya Tuhan. Enggak percaya mereka, ya. Kemudian asani yang kedua, qalu, mereka para ulama mengatakan juhdu ba'di khasa'is Rabbi subhanahu wa ingkaru ba'di ma'ani rububiyyati. Ada orang yang mengingkari sebagian kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Kekhususan dari sifat Allah Ar-Rabb, Ar-Rububiyah Allah, atau mereka mengingkari makna rububiyah. Seperti siapa? Kaman yanfi qudratullahi ala imatatihi au ihyaihi ba'da mautihi. Sebagaimana orang yang menolak, ya, tentang kekuasaan Allah. Ya, ada juga. Mereka meyakini, oh iya, pencipta alam semesta ini ada. Tapi mereka mengingkari sebagian kekhususan bagi Allah SWT. Seperti Allah Al-Qudrah, ya. Allah memiliki kudrah, kemudian Allah memiliki masyiah, Allah memiliki ilmu. Nah, ini yang
yang dipahami oleh orang-orang Qadariyah. Ini bahaya juga ya. Qadariyah itu mereka meyakini bahwasanya Allah nggak berkuasa dalam menetapkan apa yang akan mereka lakukan esok ya. Allah baru tahu setelah dilakukan oleh manusia itu. Nah, itu Qadariyah ya, orang-orang yang meyakini bahwasanya manusia punya kehendak penuh ya. Allah nggak punya kehendak terhadap kehendak manusia. Ini juga faham atau sekte yang sesat di dalam ajaran tauhid rububiyah dalam Islam ini ya. Kemudian yang ketiga, kalau tadi mereka mengingkari sebagian, yang kedua sebagian sifat khusus bagi Allah rububiyah. Yang ketiga, i'ta'u syai'in min khasaisir rububiyah li ghairillahi subhanahu. Nah, kalau ini lain. Kalau ini mereka memberikan hak rububiyah Allah kepada makhluk. Yang padahal ini hanya kekhususan milik Allah, enggak ada makhluk yang bisa memiliki kekhususan ini, tapi mereka berikan kepada makhluk. Contohnya apa? Faman i'taqada wujud kemudian siapa yang meyakini wujud mutasarrifu ma'allahi azza wa jalla fi ayyi syai'in min tadbiril kaun. Ada wujud atau ada makhluk ya yang mampu mengatur alam semesta selain Allah. Min ijad, menciptakan sesuatu, au idam, atau menghilangkan sesuatu, au ihya, atau bisa menghidupkan, au imatati, atau bisa mematikan, au jalbi khairi, atau bisa memberikan manfaat, au daf'i syari, atau menolak bahaya, au ghairi dzalika min ma'ani rububiyah fa huwa musyrikum billahil azim. Atau yang lainnya yang ini memang kekhususan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang musyrik. Kenapa? Karena mereka menganggap ada makhluk yang bisa seperti Allah. Nah, ini bahaya juga. Dan ini paling banyak ya. Kenapa? Karena syaitan ya tentunya memberikan was-was kepada manusia agar mereka mempersekutukan Allah, agar manusia kufur kepada Allah. Ya, kama tali syaitan, kata Allah sebagaimana syaitan qala lil insani kfur, ketika berkata kepada manusia kufurlah kalian. Falamma kafara, ketika manusia itu sudah kufur, qala inni bari'um minka, kata syaitan, aku berlepas diri pada kalian. Kalian sudah kufur ya sudah, kalian sudah berdosa. Inni akhafullah rabbal alamin, kata syaitan, aku takut sama Allah. Lihat, setelah mereka menyesatkan manusia, mereka berlepas diri. Manusianya yang tersiksa nanti. Jadi ini yang paling banyak ya. Contohnya apa? Contohnya orang yang meyakini misalkan ada benda-benda yang bisa mendatangkan manfaat atau benda-benda yang bisa menolak bahaya. Yang manfaat dan bahaya ini hanya Allah yang bisa menghilangkannya. Nah, ini termasuk penyimpangan dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Seperti meyakini keris misalkan mampu menolak gempa. Nah, ini bahaya. Ya. Karena yang bisa menolak gempa hanya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apalagi misalkan jimat-jimat yang bisa memberikan penglaris ya, mendatangkan ke pembeli. Nah, ini juga bahaya karena meyakini ada makhluk yang bisa memberikan manfaat. Padahal itu semua nggak bisa. Karena memberikan manfaat, menolak bahaya ini kekhususan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk enggak ada. Ya. Makhluk bisa memberikan manfaat atas izin Allah dan itu juga yang Allah syariatkan, yang dibolehkan ya. Seperti kita punya uang, kita sedekah, bisa memberi manfaat dengan uang itu. Iya. Apakah kita dengan kemampuan ini dari diri kita sendiri? Tidak, karena Allah yang memberikan kita rezeki. Kemudian memberi ini adalah disyariatkan, maka enggak apa-apa dan itu manfaat yang dibolehkan, yang disyariatkan. Ya. Taib ikhwati fiddin, ini diantara bentuk penyimpangan dalam tauhid rububiyah. Kita masuk al-faslus tsani. Ya, sekarang adalah fasal yang kedua. Kita selesai dalam rububiyah. Kita masuk ke tauhid berikutnya yaitu uluhiyah. Al-faslus tsani tauhidul uluhiyah. Qalu, para ulama berkata, al-uluhiyatu mushtaqqatun min ismil ilah. Uluhiyah itu turunan kata dari kalimat dari isim al-ilah ya.
Al-ilah dalam bahasa Arab artinya al-ma'bud al-muta'. Maksud ilah itu atau kita bahasakan dengan bahasa Indonesia, al-ilah itu adalah ketuhanan, ya, Tuhan. Maksudnya apa? Al-ma'bud yang disembah. Al-muta' yang ditaati. Fal-ilahu ismun min asma'illahil al-husna, maka al-ilah ini di antara nama-nama Allah yang maha indah, ya. Wal uluhiyatu, nah uluhiyah ini adalah masdariyanya sifatun min sifatillahil al-azima. Ini di antara sifat Allah Subhanahu wa taala yang agung, yang maha agung. Jadi di antara nama Allah, Allah al-ilah. Dan di dalam nama Allah lafzul jalalah dan juga al-ilah ada sifat Allah. Apa sifat Allah? Al-uluhiyah, ketuhanan. Maksudnya apa ketuhanan? Yang disembah. Makanya syahadat kita la ilah, tidak ada yang disembah, yang berhak, yang punya hak untuk disembah illallah, kecuali hanya Allah. Jadi kalau ada orang nyembah selain Allah, mereka belum bertauhid, mereka belum muslim, mereka belum mukmin, karena mereka menyembah selain Allah, ya. Fa huwa subhanahu al-ma'luh al-ma'bud alladhi yajibu an ta'allahahu al-qulub wa takhda'a lahu wa tuzillu wa tanqad. Kemudian dia adalah Allah Subhanahu wa taala yang disembah, yang diibadahi, yang wajib hati kita itu cenderung, ya, terikat, merendahkan diri, menghinakan diri, khudu, menghinakan diri, merendahkan diri, dan juga mentaati dia Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu subhanahu rabbul azim. Karena dia Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala Rabb yang maha agung. Al-Khaliq li hadzal kaun, pencipta alam semesta ini. Al-Mudabbiru li syu'unih, yang mengatur segala urusannya. Al-Mausufu bi kulli kamalin, yang disifatkan dengan segala kesempurnaan. Al-Munazzahun an kulli naqsin, dan juga disucikan dari segala kekurangan dan aib. Walihada fa inna dzulla wal khudu'a la yanbaghi illa lahu. Karena itu rendah diri kita, kehinaan diri kita tidak boleh kita berikan kepada selain dia. Nggak boleh. Karena kalau kita merendahkan diri kepada makhluk, makhluk juga sama seperti kita. Kedudukan yang ngapain merendahkan diri di hadapan makhluk? Sujud ruku kepada makhluk, ya, berharap kepada makhluk, jangan. Ya, karena mereka nggak punya hak itu. Karena mereka nggak sempurna. Pasti mereka banyak aib, banyak kekurangan. Ya. Sedangkan Allah adalah maha sempurna. Al-mausufu bi kulli kamalin, yang disifati segala kesempurnaan. Allah maha sempurna dari segala kesempurnaan, ya. Kemudian fahaizu kana mutafarridan bil khalqi wal insya'i wal i'adati la yashriku fi dzalika ahadun wajib an yatafarrada wahdahu bil ibadati duna siwahu la yusyriku ma'ahu fi ibadati ahadun. Karena dia Allah Subhanahu wa taala menyendiri dalam mencipta. Allah Maha Esa dalam mencipta, Maha Esa dalam mendatangkan sesuatu yang tidak ada, Maha Esa menghidupkan, mematikan. Tidak ada sekutu dalam masalah itu, masalah rububiyah tadi. Begitu juga wajib Allah juga Maha Esa dalam perbuatan makhluk menyembah kepadanya. Karena Allah Maha Esa dalam mencipta, mengatur alam semesta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mendatangkan bahaya, mendatangkan manfaat, menolak bahaya. Allah Maha Esa, hanya Allah bisa melakukan itu. Maka Allah juga Maha Esa dalam hak disembah atau diibadahi. Ya, nggak boleh kita menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa tauhidul uluhiyah huwa ifradullahi wahdahu bil ibadah. Maka yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah, maksudnya kita mengesahkan Allah dengan ibadah. Wadhalika bi ayyi ya'lamul abdu, yaitu dengan meyakini seorang hamba, ya, meyakini betul bahwasanya ilmal yakin, dengan ilmu yakin, annallaha wahdahu wal ma'luh al ma'bud alal haqiqah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, dia adalah yang berhak diibadahi, yang berhak disembah secara hakikat sebenarnya. Wa anna sifatal uluhiyah wa ma'aniyaha laisat mawjudah fi ahadil makhluqat. Karena itu sifat ketuhanan itu dan makna-makna ketuhanan makhluk enggak punya hak dalam masalah ini, ya. Wala yastahiquha illallah taala, maka mereka enggak punya hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa idza alima al-'abdu dzalika wa i'tarafa bihi haqqan
Apabila seorang hamba betul-betul mengenal Allah dalam masalah ini, masalah hak ketuhanan ini hanya hak Allah, dan betul-betul mereka mengakui, ya, dirinya mengakui di dalam hati yang paling dalam betul bahwasanya hanya Allah yang punya hak untuk disembah, dijadikan Tuhan, untuk diibadahi, ditaati, afradallahu bil ibadati kulliha adh-dhahira wal batina, maka dia akan mengesahkan Allah dengan ibadah dalam segala hal, baik ibadah yang mencakup ibadah zahir atau ibadah yang mencakup ibadah batin. Fayakumu bi syara'i'il Islam, maka dia pun akan menegakkan syariat Islam az-zahira, syariat Islam yang zahir seperti apa? Kas salati waz zakati was shaumi wal haji wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar wa birril walidaini wasilatil arham. Maka dia akan mendirikan syariat Islam yang zahir seperti salat, zakat, puasa, haji, amar ma'ruf nahi munkar, berbakti kepada orang tua, menyambung silaturahim. Ini semua tauhid, ini semua bentuk ibadah secara zahirnya. Wa yaqumu bi usulihil batina, dan dia pun akan menegakkan ibadah kepada Allah yang bersifat batin, yang bersifat batinnya yaitu seperti apa? Minal imani billahi wa malaikatihi, yaitu diantaranya beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, wa kutubihi wa rusulihi, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wal qadari khairihi wa syarrihi, dan meyakini takdir yang buruk dan yang baik, la yaqsidu bi syai'in min dzalika ghardan minal aghradi ghaira ridha rabbih wa talaba thawabihi. Maka dia tidak akan melakukan amalan itu, meniatkan amalan itu, melainkan tujuan dia dalam melakukan ibadah zahir dan batin tadi adalah mencari keridhaan Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala, dan hanya meminta pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadzal fasl, dan pembahasan kali ini, sayutimmu tanawul jumlati minal mabahis al-muhimmah al-muta'alliqa bihadan naw' minat tauhid. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita sempurnakan lagi pembahasan ini, karena ini terkait pembahasan yang sangat penting. Wallahu ta'ala alam. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Fadal Kang Aga. Nah, Ustaz, syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Tapi para pendengar dan para pemirsa, silahkan bagi Anda yang ingin memperdalam materi ataupun bertanya, silahkan kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 0856 2461 9995. Sekali lagi di 0856 2461 9995. Dan bagi para pemirsa yang menyimak melalui media sosial atau Asmaul Husna TV, silahkan kirimkan pertanyaan Anda, bisa tuliskan di kolom komentar. Nah, Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Tafadhal Kang. Ada pertanyaan masuk melalui WhatsApp. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Ustaz, banyak orang yang meminta jodoh dengan perantara Ustadz atau guru, tapi oleh guru itu dikasih isim yang di dalam isim itu adalah sholawat, dan isim itu pun oleh gurunya diharuskan dibawa ke mana-mana atau dibawa kemana saja pergi, jangan sampai ketinggalan. Apakah ini baik atau tidak, Ustaz? Taib, ini termasuk bagian dari meyakini ada sesuatu, ya, isim-isim yang bisa mendatangkan manfaat, contoh jodoh dan lain. Ini bahaya, ya. Ini bisa masuk ke dalam kesyirikan nanti. Maka lebih baik ditinggalkan. Adapun yang benar, kalau ada yang meminta jodoh, suruh dia berdoa kepada Allah. Nggak perlu dikasih isim, nggak perlu dikasih ini. Kasih wiritan yang sunnah, nggak apa-apa. Contohnya suruh dia banyak zikir pagi, suruh baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 100 kali dalam sehari, suruh dia memperbanyak sholat sunnah, suruh dia banyak bersedekah, bertawasul dengan amalan soleh dia, berbakti kepada kedua orang tua, lalu doa kepada Allah supaya dapat jodoh. Nah, ini adalah amalan-amalan langsung yang disyariatkan, nggak mengapa. Tapi kalau dikasih isi, jangan tinggalkan, dibawa-bawa kemana-mana. Allah Ta'ala, ini sesuatu yang tidak disyariatkan, dan ini berbahaya. Nanti bisa orang tersebut meyakini isim inilah yang bisa mendatangkan jodohnya. Wallahu Ta'ala alam. Nah, Ustaz, syukran jazakallahu khairan Ustaz atas ilmunya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua.
Nah, kembali kami akan mengundang Anda para pendengar. Silahkan kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 0856 2461 9995. Sekali lagi di 0856 2461 9995. Ustadz, kita bacakan lagi pertanyaan berikutnya, Ustadz. Fadal Kang. Bismillah, Assalamualaikum. Pak Ustadz, usia saya sudah lebih 40 tahun, tapi ibadah saya masih kurang, atau tahajud dan duha pun banyak ketinggalan. Harus bagaimana agar ibadah saya kepada Allah meningkat, Ustadz? Demikian, Ustadz, pertanyaannya. Seseorang yang sudah mencapai usia 40 tahun seharusnya adalah orang-orang yang sudah mencapai kepada tingkat kedewasaan yang maksimal ya. Sehingga dengan matangnya akal, matangnya hati, matangnya kedewasaan, semakin matang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya, di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan itu ya, tentang orang yang sudah sampai usianya 40 tahun lalu dia berdoa, Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amtu alayya. Ya Allah, aku bersyukur ya atas nikmat yang Allah berikan kepadaku. Kemudian aku bersyukur juga, dan mudah-mudahan aku menjadi hamba Allah yang berbakti kepada kedua orang tuaku ya. Itu di dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-15 ya. Allah berfirman, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana, dan apabila orang ini sudah mencapai 40 tahun dia berdoa, Rabbi auzi'ni, ya Allah karuniakan kepadaku an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, yaitu agar aku bisa bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan juga bersyukur kepada orang tuaku, atau nikmat yang telah engkau berikan kepada orang tuaku, wa an amala salihan tardah, dan berikan aku petunjuk agar bisa beramal soleh yang kau ridhai, wa aslih li fi zurriyyati, dan perbaikilah juga keturunanku, anak keturunanku, ini tubtu ilaika wa ini minal muslimin, aku bertobat kepadamu dan mudah-mudahan aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Jadi usia 40 tahun ini adalah usia yang matang dalam pengalaman kehidupan, yang seharusnya seorang hamba semakin 40 tahun semakin dia bersyukur kepada Allah, semakin banyak minta hidayah kepada Allah, semakin banyak dia memperbaiki amal solehnya. Maka cara yang dia harus lakukan, yang pertama tetap semangat menuntut ilmu ya, tetap semangat menuntut ilmu, karena amal soleh ini petunjuknya adalah ilmu ya. Jadi walaupun usia 40, malah harusnya semakin bertambah usianya semakin semangat dia menuntut ilmu, karena apalagi banyak ilmu-ilmu yang tertinggal ya, yang dulu waktu di usia-usia 30, 20 dia lalai. Maka semakin harus porsi menuntut ilmunya harus semakin banyak, ngajinya harus semakin sering ya, baca Al-Qur'annya harus semakin sering ya, menuntut ilmunya harus semakin semangat. Biar apa? Biar semakin bertambah usianya, berkurang umurnya itu, semakin dia taat kepada Allah, semakin bersyukur, semakin diperbaiki amalannya, semakin dia mengajarkan keluarganya ya, tanggung jawab masalah agama keluarganya. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, syukran wa jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kita angkat lagi pertanyaan berikutnya Ustaz. Naam, fadal. Pertanyaan berikutnya, bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada kepercayaan kalau kita kebelet buang air besar tapi nggak bisa segera ke toilet, lalu ada ajaran kita ngantongin batu katanya supaya bisa ketahan. Apakah ini bentuk penyimpangan juga Ustaz dalam tauhid rububiyah? Nah, demikian pertanyaan. Wallahu ta'ala alam. Tapi yang pasti keyakinan tersebut secara medis nggak ada ilmunya kan? Secara ilmu nggak ada hubungannya. Maka jauhi, karena khawatir ini bagian dari tatayur ya. Tatayur itu menganggap sial dengan sesuatu benda, atau menganggap sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat dari benda tersebut, dan tatayur bagian dari syirik. Lebih baik ditinggalkan keyakinan seperti itu. Allah ta'ala alam. Nah Ustaz, syukran wa jazakallahu khair Ustaz atas
jawabannya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan mungkin Ustaz kita cukupkan Ustaz di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa kembali bergabung di hari Senin Ustaz, jadwal berikut ya Ustaz. Insyaallah. Dan para pendengar saudaraku Simansa Akidah, kita cukupkan mungkin demikian kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, mungkin Ustaz bisa menyampaikan sesuatu. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Insyaallah kita akan lanjutkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.